ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم أيها الإمامون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah khairul asma walhamdulillah mil'al ardi was sama wassalatu wassalamu ala samsil anbiya wa imamil adkiya habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Toha Rasulullah Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah qaul juhur Masjid Raudatus Shalihin yang dimuliakan Allah, senantiasa kita ucapkan alhamdulillah, bentuk ungkapan syukur yang paling dalam, berselawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada kalimat ulul albab. Ulu artinya zi yang mempunyai, albab artinya pemikiran, albab artinya akal yang jernih, albab artinya adalah pemikiran yang paling dalam. Maka kalimat ulul albab ini sering kita jumpai dalam ayat atau pertengahan ayat Quran. Yang ulul albab ini kurang lebih berulang-ulang dalam Quran Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 16 kali. Ya, dengan istilah ulul albab. Orang yang berakal murni, orang yang berpikir secara mendalam, orang yang pikirnya ada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Ya, makanya di ayat istilah sering kita dengarkan, ya, siapa mereka? Manhum ulul albab? Siapakah mereka ulul albab? Tentu mengenai ini tentu ada ciri-cirinya. Ada alamat-alamatnya. Siapakah mereka yang disebut dengan ulul albab? Maka dalam ulul albab, orang kalau dia kategori ulul albab, maka dalam dirinya ada 3. Pertama, zikrun, ada zikir. Yang kedua, pikrun, ada pikir. Yang ketiga, ibrun atau ibrah, mengambil pelajaran. Jadi orang ulul albab, kalau masuk kategori Bapak Ibu dia ulul albab, maka ketika dia pergi tadabbur alam, ya pandangannya tidak kosong. Kalau dia pergi ya ilal bahri, ke lautan, maka dia pandang, dia analisa itu lautan. Lalu dia lihat betapa kuasanya Allah, betapa besarnya ya karunia Allah, kebesaran Allah. Indama yazhabu ilal ghabah, ketika dia lihat hutan yang begitu lebat, ketika dia lihat ya alam yang indah, ya ketika dia lihat ya sungai-sungai yang terlentang, yang mengalir dan lain sebagainya, ulil albab akan selalu gunakan pikirannya. Makanya istilahnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Hendaklah kau pikirkan daripada ciptaan Allah, jangan kau pikirkan bagaimana bentuk zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulul albab itu adalah zikrullahi ala kulli hal. Selalu ingat Allah dalam setiap keadaan. Itu ulul albab namanya Bapak Ibu. Nah, dia selalu ingat ya Allah setiap keadaan apapun, selalu tamalluk kepada Allah. Itulah namanya ulul albab. Yang kedua, pikir. Dia selalu akalnya menganalisa
Setiap kebesaran, setiap makhluk, baik dia gunung, baik dia lautan, baik dia hutan, dia akan pikirkan ya, bagaimana kuasanya Allah menciptakan ini alam. Dia gunakan pikirannya. Itu ulul albab. Baru yang ketiga, ibrah wa ya'huju ad-darsa ala kulli mar'ah. Dia mengambil pelajaran dari setiap yang dia lihat. Makanya kita Bapak Ibu jangan sekedar wisata, pergi ke sana hanya sekedar pengindah mata, tapi lihatlah di sana ada pikirnya, ada zikirnya, ada ibrahnya. Ambil pelajaran. Ya, setelah kita gunakan ini akal dari setiap yang kita lihat. Banyak berjalan, banyak kita lihat, tapi setiap perjalanan usahakan dia menambah syukur kita, menambah ya syukur kita kepada Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, ciri-ciri ulul albab dalam Quran, manhum ulul albab, siapakah mereka ulul albab? Yang pertama, alamatnya al-ijtihadu fi talabil ilmi. Jadi ulul albab ini kalau dalam menuntut ilmu sungguh-sungguh, serius. Ya, ini namanya ulul albab, ciri pertama. Ya, kita bisa lihat surah Ali Imran ayat 7 Bapak Ibu, bagaimana warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullam min indi rabbina. Mereka yang mendalam ilmunya, mereka meyakini tentang ayat mutasyabihat. Yang di sisi kami mau dia kauniyat, mau dia ayat mutasyabihat, dia yakini wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil pelajaran dari hal tersebut illa kecuali ulul albab. Mereka yang ulul albab, yang menggunakan akalnya, yang menggunakan pikirannya. Nah, jadi ulul albab ini adalah orang yang ciri yang pertama dalam Quran adalah sungguh-sungguh dalam meraih ilmu. Dan dia tidak pernah bosan. Selama ilmu yang disampaikan, walau alfa marrah, walaupun 1000 kali dibolak-balik. Kalau dia ilmu, makanya kata para ulama, kalau ada orang, wah itu sudah sering sampaikan, ya bagi saya enggak lagi, dia acuhkan itu bukan ahli ilmu. Ya, apapun selama ilmu, walaupun berulang-ulang, selama ada ilmu, ya kita dengarkan walaupun 1000 kali. Yang kedua, dalam Quran, ya dalam bahasa Arabnya, yastati'u ayyufarriqa bainal haq wal batil. Ulul albab Bapak Ibu bisa mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu ulul albab tuh, Pak. Ya, bagaimana Allah katakan, ya dia mampu walaupun semua orang sepakat lebih mendukung yang batil ini tadi, tapi dia tetap yakin walaupun dia mungkin minoritas, tapi kebenaran. Nah, dia nggak peduli. Ya, dan dia kenapa? Karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ya firman Allah surah Al-Maidah ayat 100, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "la yastawil khabisu wat thayyibu," tidak akan pernah sama yang buruk dengan yang baik. Enggak akan sama. Yang buruk, yang baik, walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun yang buruk tadi mengagumkan kamu, membuat kamu takjub. Ya fattaqullaha ya ulil albab. Hei, takutlah kamu kepada Allah wahai ulul albab, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kau orang yang sukses, orang yang beruntung. Nah, jadi ciri yang kedua ulul albab Bapak Ibu adalah orang yang bisa bedakan mana hak, mana batil. Nah, orang sekarang ini sudahlah tidak membelah yang batil, malah ikut tertawa di atas kebatilan. Makanya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, "Idza lam tastati qaulal haq," kalau kau enggak mampu mengatakan yang hak itu hak, setidaknya pala tasbaq alal batil. Jangan ikut tertawa, jangan ikut tepuk tangan di atas kebatilan. Ini enggak, komentarnya malah dukung dan lain sebagainya. Ini nauzubillah. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga ulul albab siapa? Orang yang kritis dalam mendengarkan pembicaraan, baik dalil. Dia enggak semerta-merta menerima ucapan orang. Dia analisa dulu. Ini sesuai enggak dalilnya? Ini sesuai enggak dengan ajaran agama? Jadi dia kritis, dalam artian kritis bahasanya ketika orang berbicara, dia tidak merta-merta menerima semuanya. Ya, itulah ulul albab. Makanya di sini sesuai dengan firman Allah, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Kalau dia dengarkan ucapan,
maka dia ikuti yang paling baik. Dia cerna dulu, dia analisa dulu mana yang paling bagus, mana yang paling utama. Itulah namanya ulul albab. Setiap pembicaraan dia pilih mana yang terbaik dari pembicaraan tersebut. Dia saring dulu. Kalau dalil, ya dia analisa dulu, dia cari tahu dulu. Itu namanya ulul albab. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat, bersedia dan mudah membagikan ilmu, nggak pelit. Karena ada orang nih Bapak Ibu, mentang-mentang dia pakar dalam satu bidang, orang bertanya pada, itu nanti ya diabaikannya. Dah, orang ulul albab itu senang berbagi ilmu. Siapapun orang datang selama dia tahu, dia bagikan ilmunya, dia kasih ilmunya dengan ikhlas. Karena termasuk sedekah yang paling afdal, sedaqatul ilmi, sedekah ilmu. Jangan pelit-pelit Bapak Ibu. Ilmu apapun selama ilmu kebaikan. Orang ya pingin butuhkan, ada masyarakat, sumbangkan pikiranmu, itu adalah sedekah. Baru yang terakhir, la yakhafu illallah, ulul albab, takutnya hanya sama Allah. Yaitu lapat takuni ya ulil albab. Jadi ulul albab itu Bapak Ibu, takutnya hanya sama Allah. Mau siapapun, mau dia presiden, mau dia penguasa, kalau salah dia katakan salah, penjara ringan baginya. Kalau cakap orang, komentar orang, itu nggak apa-apanya. Kenapa? Karena dia murni. Kita bisa lihat mana orang yang betul-betul takutnya habis sama Allah. Seperti Umar bin Khattab. Kalau sudah habis takutnya sama Allah, tak satu pun yang berani menghalanginya, tak satu pun lisannya ada yang bisa menguncinya. Kenapa? Dia hanya murni mencari ridha Allah. Habis takutnya hanya sama Allah. Siapapun dia, selama dia masih makhluk, masih makan nasi dan lain sebagainya, tidak ada takutnya kepada selain, ya, hanya takutnya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 ciri ulul albab menurut Al-Qur'an. Sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.